Selamat pagi teman-teman Subrata CT Channel. Kali ini saya lanjutkan tantangan. Saya bergerak pagi-pagi jam 7 karena kemarin saya cuma sebentar, gak sampai 15 menit kemarin delay karena ada pekerjaan. Jadi tantangan kemarin gagal. Tapi tetap saya bergerak kemarin, cuma nggak lama, sekitar beberapa menit lah gitu, di sela-sela lagi nyiapin Wondes. Nah pagi ini saya harus mulai dengan yang pagi dulu karena hari ini saya nggak saum, jadi udah makan cemil udah berat, udah langsung naik tadi. So, harus bergerak dan ini punggung udah mulai kerasa ngilang-ngilu guys. Langsung gas polanya mulai. Pemanasan dikit-dikit. Sahabat ini. Sambil mantau HP-nya Wondes juga guys. Saya lagi testing terus, gempur iklan. Hari ini TikTok mulai open lagi, siapa tahu nanti bisa collab-collab dengan TikTok. Jadi bisa ngegas. Jogetan dikit. Sambil dengerin Satunggal. Cuman saya pengen ini terus belajar leg raises bro, supaya yang di perut ini benar-benar udah loss, ini udah turun nih di perut lemaknya, cuman belum ngebentuk ya. Udah mulai rata perutnya, cuman belum mulai kebentuk. Nah latihannya yang perlu, kemarin saya dapat inspirasi dari Mas Bro Adrian Maulana ya. Beliau leg raises ternyata yang wajib, karena perutnya kita turunkan lemak, bukan turunkan berat badan, tapi lemak yang penting. Menguatkan otot. Nah, leg raises itu bagi saya 2 kali, 3 kali udah berat, karena belum pernah, jarang. Selain barbel, nah, nanti bunda katanya minta dumbbell. Oke, pelan-pelan bun, kita siapkan. Jadi nge-gymnya nanti salah satu dulu mimpi saya dari zaman old gitu ya. Saya belum ngerti nge-gym, olahraga. Ya, saya pengen punya, dulu mulainya dari ini. Yang buat lari apa guys? Kok lupa saya? Ya sudah, itu yang buat lari di gym. Tapi ternyata sekarang udah mulai paham bahwa hal yang salah satu yang urgent untuk olahraga itu latihan beban. Waktu itu aku dikasih tahu temanku cewek sih, yang dari kampung, dia cerita, "Mak, bro, latihan beban bro." Ya aku makin gini aja, gitu aja, aku belum paham. Makin kesini ternyata diperlukan untuk melatih beban supaya otot kita kuat. Makin usia, ototnya makin lemah. Anak-anak lebih muda kalau udah bisa memulai, bagus lagi. Yang kurus ternyata perlu juga latihan otot beban. Yang gemuk pengen turun, latihan angkat beban. Loh, gokil ya. Karena yang dikencengin lemaknya diturunin, terus dikuatkan ototnya, gitu katanya. Nah, orang kurus belum tentu nggak punya lemak loh, katanya Dedi, katanya Aderai. Kadang-kadang orangnya kelihatan kurus, tapi kok kolesterolnya tinggi deh. Karena lemaknya guys, katanya. Saya juga baru tahu tuh, orang kurus itu belum tentu nggak punya lemak, justru kadang-kadang lemaknya tinggi. Nah kok iso woy? Nah cara menaikkannya ya latihan beban juga kata Aderai. Plus ya makannya proteinnya tambahin, makan karbonya tambahin, tapi latihan beban biar ototnya gede gitu. Gokil ya. Sesuatu tanpa ilmu ya ngawur kayak saya.
Tapi pelan-pelan kengawuran mulai ada pencerahan. Karena saya coba kontinukan istiqomah. Belum mulai, udah 5 menit aja. Dah, langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau saya udah mulai, saya kolaborasikan bergerak sebisanya, plus belajar juga dengan cara saum guys, karena kalau saya cenderungnya ke lemaknya banyak dan ke perut. Nah, sebelum berlanjut lebih parah, saya mulai sadar, oh iya ya, dan yang saya rasakan salah satunya apa nih, punggung saya nih yang sebelah kanan nyeri terus. Satu-satunya yang pernah saya lakukan dan bisa meredakan, moga-moga bisa melenyap dengan bergerak dan kayak main barbel apa dumbbell. Jangan saya suka salah, barbel kayak gini bisa mengurangi guys. Sekarang 20 udah mulai kuat, sebelumnya maksimal 10 udah. Nah, ini tangan saya udah mulai ada ototnya. Tangan saya udah mulai sedikit aja kelihatan ototnya. Tuh, ada geligir-geligirnya ya. Tadinya tuh bener-bener nih, gini semua, nih, lemak semua. Karena emang nggak pernah dilatih, nggak ngerti kalau otot itu yang membuat kita lebih sehat. Otot yang kuat. Karena otot menopang tulang badan kita itu utamanya di otot. Makanya kalau jargonnya orang Jawa, otot kawat tulang besi. Wah. Sebenarnya itu isyarat bahwa kita harus menguatkan otot-otot badan kita, teman-teman. Ini yang berat banget. 14. Berhenti dulu. Pagi-pagi saya udah ngobrol dari ibu-ibu dari Bandung, teman-teman. Jadi target iklan saya ternyata kena. Dan pagi ini saya dapat pencerahan baru lagi. Sementara saya off-kan yang iklan saya mengarahkan ke web. Saya tetap CTWA, cuma arahnya yang benar-benar arah konversi. Yang kemarin itu ternyata setting saya ke arah traffic, teman-teman. Jadi yang penting datang. Pantas kok closingnya rendah. Ulang. Nah, sekarang saya coba lagi testing hari ini. Saya arahkan benar-benar ke arah konversi, tapi WA bukan web. Bismillah, moga-moga tembus. Kalau tembus saya gaspol ya. Ini santri pekok. Sini kan pakai santri pekok. Weh.
Lulusan pondok. Napas dulu. Tuh, tak bakar bentar. Tadi 71, sekarang udah 70 loh. Gokil itu. Tadi nimbang sebelum angkat beban 71 berapa, sekarang 70,7. Turun loh langsung, gokil. Sekarang 70 tuh, bener-bener. Udah 70 guys. Gokil ya. Dalam hitungan menit. Ya kalori kebanyakan yang itu kacau. Katanya, wis pokoknya bismillah. Lanjut lagi repetitionnya kal, digas. Oh, 20 guys. Asoy. Kalau udah ngerasain asoy enak badan guys. Seger, pagi-pagi orang ngantuk tapi seger. Sampai jogetan aja guys. Dan ini kayak gini bisa jadi mood booster guys. Kadang-kadang memulai hari, menghadapi hari itu dengan kelesuan, nggak mood, stres gitu ya. Nah, obat stres paling bagus salah satunya apa? Dengan bergerak guys, olahraga. Ketang mumet, ngadepin masalah urip gitu, angkat barbel aja guys. Karena pada saat barbel, gerak, keringetan, otak kita tersembur dengan darah-darah yang segar. Jadi aliran darahnya segar, bisa fresh kembali. Iya. Ini emang ada tim Wondes yang chat juga guys, jadi kita jawab dulu. Jadi bisnis tetap bergerak tapi olahraga diwajibkan biar moodnya jalan seharian, dan yang paling utama adalah biar ibadahnya kuat. Saya dengerin nasihatnya Ustadz Zaidul Akbar, olahraga itu niatnya bukan cuma masalah sehatnya, tapi gimana caranya biar kita kuat beribadah. Nah, itu level tertinggi dari niat
berolahraga. Niat tertinggi kenapa kita harus sehat, biar ibadah kita maksimal. Karena mau sholat malam, mau sholat jamaah ke masjid, itu butuh niat dan juga fisik yang kuat. Kalau fisik nggak kuat, boro-boro bangun malam, teman-teman. Berat. Tapi kalau fisik kita kuat, mau sholat 8 rakaat, gaspol. Nah itu. Jadi niatkan mencari ridhonya Allah untuk beribadah. Maka problem insya Allah solve. Ikutin aja kata-kata para suhu lah, kalau yang baik-baik. Diselingi joget dulu guys, ngoplo nih. Taman Juruk. Tarik nafasnya gini. Tadi udah berat nafasnya. Wih, udah 16 menit toh. Squat. Nah, ini squat itu saya juga jarang melakukan. Ternyata squat tuh sebaiknya selalu dijalankan untuk melatih otot kaki biar kuat. Nah, kita itu berdiri, berjalan tegak segala macam. Yang sangat diuntungkan adalah kaki. Nah, kaki gimana cara merawatnya? Harus dengan menguatkan otot-ototnya. Salah satunya apa? Dengan squat. Saya juga baru mulai ngerti. Oh iya ya, makanya otot kaki harus kuat dengan cara squat. Napas sudah mulai megap-megap. Tanda-tanda paru-paru bergerak. Napas sudah megap-megap. Raja. Nah, ini sambil mantau lagi, ada chat masuk lagi guys. Nah, kita ibu-ibu kita rayu dengan doa-doa terbaik. Ya, kalau masalah nanti beli enggaknya, Allah lah yang menggorkan hati-hati beliau. Ditet kabeh iki ora perlu digetuni. Janjiku biyen aku saguh ngenteni, wes sahabat ini lagunya. Nah, kita sekarang main bawah guys. Wah, silo kita balik kameranya. Jadi olahraga itu nggak harus ke gym, harus kemana. Kita gunakan apa yang ada, apa yang kita bisa. Nah, itu juga ternyata dilakukan oleh Bro Adrian Maulana.
Yang sekarang usianya di atas saya sedikit, badan ideal sekali teman-teman. Dia memiliki mobil, memiliki kendaraan, tapi aktivitas sehari-hari justru menggunakan KRL. Beliau katanya kalau nge-grab mobil itu sehari bisa 100 sampai 300 ribu. Sedangkan nge-grab naik kereta sehari nggak nyampe 50 ribu. Gokil gitu. Jadi beliau sekarang kemana-mana nggak pakai mobil, tapi pakai public transportation. Bukan karena ngirit, bukan karena ini, tapi berpikirnya adalah mana yang lebih bermanfaat teman-teman. Nah, kita harus bisa memilih kebermanfaatnya kita. Oke. Halo. Lagi ngapa-ngapain kenapa, Bun? Halo. Lagi ngangkat barbel ya? Pak Sutini, kita tolong dulu. Wortel 3 kupasin. Toge, kacang panjang, sawi tolong rebusin buat bekal Bunda. Wortelnya nggak direbus? Hah? Wortelnya nggak direbus, kupas doang? Enggak. Toge, sawi, kacang panjang. Ya, toge apa tadi, Bang? Toge, Sawi, kacang panjang. Itu direbus. Nah, ini Bunda lagi di gym, guys. Terus yang anak-anak langsung mampir Fit Hub untuk olahraga dulu. Cuman saya tadi saat rada kesiangan, biasanya tuh saya tuh udah ngelilit dari 2:30. Cuman karena berat saya niatkan, aduh, ntarlah jam 3 gitu lah, kok kebablasan jam 4 kurang 5 apa 10 baru up, mau diburu-buru, saya langsung sholat subuh berjamaah. Saya dahulukan jamaah dulu aja, Bumi udah biarin aja dulu karena saya sudah telat. Jadi semuanya telat. Saya malah tadi ke Wondes dulu, nongkrong dulu di Wondes, dan akhirnya anak-anak baru setengah 5 saya bangunkan. Saya makan kucing dulu. Oke, saya lanjut lagi guys. Ini kita pakai ini plank. Nah, plank ini juga bagus buat perut katanya. Pokoknya saya coba aja teman-teman. Saya ini itu fakir ilmu, fakir apa-apanya macam-macamnya kekurang, tapi saya coba terus praktek sebisanya semampunya. Dan yang saya gedor adalah istiqomah. Karena saya believe banget, yang saya pegang adalah kalaupun kecil, tapi istiqomah dilakukan maka akan ada impact-nya. Dan ini pun ternyata bukan dalam secara cuman Islam, bahkan orang Jepang pun seperti itu teman-teman. Orang Jepang itu melakukan hal kecil tapi terus-menerus daripada melakukan hal besar yang jarang. Nah, ini semangatnya nyetrum ternyata teman-teman. Dan bergerak di rumah jangan udah banjir keringet ya. Nah teman-teman, katanya nggak harus nge-gym, enggak, kalau itu pilihan aja. Tapi dimanapun kita berada, kita harus bisa menggunakan kesempatan. Nggak punya alat-alat gym, ya udah badan kita tuh bisa jadi modal. Langsung tambah plank samping guys. Wah, sebanjir nih.
Alhamdulillah. Sambil napas dulu ya. Nggak ada alasan kita masih muda, udah tua, segala macam. Pokoknya olahraga guys. Yang kita bisa pergunakan badan kita. Karena saya rasakan banget, saya dulu zaman-zaman muda nggak beginian teman-teman. Ya saya olahraga dulu silat, taekwondo, cuman ya nggak bener-bener arahnya gimana untuk kesehatan. Justru saya muda saya melewatin banyak penyakit karena salah manajemen. Jadi teman-teman, yang manajemen itu bukan cuma masalah keuangan, tapi kesehatan pun perlu manajemen. Karena kalau kesehatan kita tumbang, uang juga kacau. Kita mau nyari rezeki pun juga tumbang. Jadi ya harus seimbang teman-teman. Saya dulu kalau ngelihat orang-orang kok bisa ya wajahnya fresh. Orang-orang luar negeri itu kok bisa ya wajahnya tuh fresh, seger-seger gitu. Coba perhatikan. Ya nggak semua, tapi banyak banget kalau kita ngeliat orang-orang bule gitu ya. Kok mereka tuh bisa, ada yang udah usia gitu, tapi wajahnya fresh banget apa? Ya salah satunya mereka, kalau yang saya pahami, kalau kita check-in di hotel gitu teman-teman, mereka tuh yang nge-gym, renang gitu, itu udah jadi makanan pokoknya mereka. Mereka badung, makannya mungkin non halal gitu ya. Dalam lifestyle-nya juga banyak melakukan non halal gitu ya. Tapi satu sisi mereka juga melakukan olahraga yang mereka jadi rutin gitu. Makanya fisiknya bagus-bagus. Nggak cewek, nggak cowok gitu ya. Nah, hal-hal baik kenapa kita nggak ambil? Rasulullah mengajarkan kita supaya kita berenang, bergerak, berolahraga gitu ya. Nah, apa yang kita bisa? Ya wes, yang bisa renang, hajar renang. Kalau bisa kolaborasi renang juga, beban juga. Nah, sekarang saya belajar juga dari orang-orang yang udah lebih dahulu, lebih senior, lebih paham. Kiblat jelas satunya adalah yang ngomongnya adik Rai guys, karena beliau juga udah membuktikan itu. Terus nambah lagi kemarin saya sekilas Mas Adrian Maulana, siapa tahu beliau nanti katanya Januari mau meng-YouTube itu. Siapa tahu beliau sekarang kan udah ahli keuangan ya. Plus siapa tahu ala manajemen olahraga juga mantap jiwa. Jadi kita punya role model yang memang udah melakukan di situ, memang sudah berhasil gitu. Jadi kalau ngomong itu bisa didengar. Tak usah Sayyidul Akbar gitu ya. Jadi makan tidak sekedar makan, tapi niatan ibadah. Kalau kita sehat, ibadah kita bisa bagus. Nah kalau kita sakit, boro-boro ibadah. Makanya beliau ngapain? Satu-satu yang sangat saya anjurkan apa? Kurangi makan, boleh katanya. Aduh. Makanya saya paksa diri saya bergerak, ya makan tetap makan, tapi udah mulai diatur. Dan satu, saya belajar untuk jauh teman-teman. Itu pengerem makan yang bisa udah sebulanan alhamdulillah. Olahraga udah sebulan lebih, saum juga udah sebulan lebih. Efeknya apa? Badan lebih fresh saya guys. Ya tetap adalah yang namanya nggak nyaman segala macam, tapi buru-buru, mood lagi nggak mood, badan lagi loyo, gas, angkat barbel. Nah satu lagi nih, terakhir saya tambah push up ya teman-teman. Itu nggak puasa kan? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Sudah guys, cukup sekian. Lanjut next video. Ini sudah setengah jam ternyata. Jadi target 15 menit. Hari ini alhamdulillah bisa 30 menit sambil ngobrol-ngobrol juga. Ya, salam cair berkah selalu. Moga kita diberikan keberlimpahan.
dan makin bisa menebar manfaat seluas-luasnya. Belajar unlimited.